Gue sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Gitu. Agus? Ya, Agus Salim. Dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang donasi tersebut. Lu bikin LP? Yes. Ada buktinya? Ada. Berarti bisa penerima uang itu juga bisa kena? Penerima uang itu bisa kena. Dia aliran dananya kemana aja kan nanti bisa kita cek. Oh, aliran dananya nanti yang ditelusuri? Yes, betul. Tapi ketika dia mengalihkan, ditransferkan saja misalnya dari rekening si Agus tersebut ke rekening A, B, nah itu tetap nanti akan dipanggil. Jawabannya ada. Oh, ini surat laporannya, Mbak. Lihat Ya. kamu. Kelihatan Di situ tuh. Ini kayak konferensi pers. Ini udah lu preskon? belum. Oh, baru di sini. Jadi baru di sini. Waduh. Gitu. Jadi satu nama di LP secara pidana gitu. Ya, betul. Nah, gua kena LP perdata. Gua gugat secara perdata. Gua kena perdata, Ya. Novi kena perdata, Ya. yayasan. Agus kena perdata. Jadi Novi enggak, malah yayasan, lu sama Agus. Kenapa lu? Kok Novi enggak? Loh, karena kan sekarang gini, kalau kita bicara hubungan kausalitas ya, Agus datang ke podcast lu. Ya. Datang ke podcast lu. Di bawah Novi. Dibawa oleh Novi ya. Ya, oke ya. Ya, kita uji nih. Oke, Ya. Agus ada di podcast lu. Ya. Lu memperkenalkan itu. Ya. Nah, nanti pada saat di persidangan lu bisa sampaikan tuh, oh iya dibawa oleh Novi, nanti Novi dipanggil. Oke, baik. Ya. Tapi kalau kita kan sebagai Gua nggak mau ditangkap sendiri. Gua Nggak ada ditangkap. Ini keperdataan. Habis Oke. itu masuk ke uang tersebut masuk ke Agus. Ya. Habis itu uang tersebut saat ini diawasi oleh yayasan dengan cara dipindahkan ke yayasan. karena Untuk mencegah adanya penyalahgunaan di kemudian hari. Oke. Kemudian saya bertanya kepada Novi, Ya. setelah itu ini rekening mana yang mau dimasukkan? Kata Novi bebas, boleh yayasan, boleh Agus. Oke, setelah itu gue tanya di sini kepada Agus. Ya. Agus, kira-kira ini mau taruh di rekening mana? Yayasan atau Agus? Kita punya bukti rekamannya. Oke. Jadi kalau lo perlu, gue ada bukti rekamannya. Bener gak, Mbak? Ada ya? Ada. Oke, Agus yang minta ke rekeningnya. Ya. Oleh karena itu, kenapa saya mencantumkan di situ? Karena ya sudah, biarkan ke Agus. Saya nggak tahu nih urusan dia sama Novi seperti apa, dan akhirnya masuklah uang itu ke Agus. Oke. Gitu. Nah, urusan untuk pengumpulan uang dan barang pun sebenarnya tertujunya kepada Agus. Maka tergugat satunya itu langsung kepada Agus. Iya. Karena kalau kita bicara tergugat dalam persoalan ini kan pengumpulan uang dan barang. Ini kan PUB ya? perlu ada izin. Dari Kemensos. Ya, perlu ada izin dari Kemensos. Uang tersebut akhirnya dihimpun masuk ke dalam satu rekening perorangan, yang mana itu tidak diperbolehkan. Iya, ada peraturannya katanya. Betul. Jadi kalau ditanya siapa penyelenggaranya? Penyelenggaranya bukan lu. Bukan lu. Penyelenggaranya adalah Agus. Tapi kan dia nggak meminta kalau di dalam podcast gue itu. Kalau nggak meminta, kenapa uang tersebut pas masuk dia gunakan? Oh, melihatnya begitu. Iya, jadi hukum itu kita harus lihat dari akarnya. Kita harus lihat dari hulu ke hilir. Kan begitu. Konteksnya uang, lu sekarang lagi duduk-duduk di rumah, tiba-tiba ada uang masuk di rekening lu. Iya. Lu nggak tahu itu uang siapa. Lu Iya, berani iya. pakai nggak? Kalau gue ngehe sih gue pakai sih. Iya, kalau nggak dipakai kan Iya, gitu. gua Tapi pakai ketika lu pakai itu, maka lu sadar betul, lu nggak peduli bahwa uang itu mau dari manapun, lu menikmati itu. Oke. Oke? Oke. Ketika lu pakai itu, lu sudah masuk ke dalam rangkaian satu peristiwa tindak pidana. Oh, jadi kalau tiba-tiba nih ada kondisi orang ke transfer duit nggak sengaja, Ya. dia pakai, Ya. bisa kena dia. Iya, bisa Oh, kena. pengetahuan baru. Jadi, Harusnya kalau ada uang masuk, laporkan ke bank. Gue punya uang segini nih. Kok tiba-tiba ada masuk? Dari mana ya? wah, bisa dipakai buat alat kejahatan loh. Yes. Jadi gue transfer lu tiba-tiba, Ya. lu pergi pakai, gue Betul. laporin lu. Betul sekali. Oke. Gitu. Makanya gue agak kaget ya ketika misalnya ada kuasa hukumnya Ya. Agus, terus bilang begini. Densu tuh kalau dia buat podcast nggak ada Agus, uang nggak akan terkumpul 1,5 miliar. Dia kan dia ngomong gitu kan. Iya, dia ngomong Iya. gitu. Intinya karena ada orang buta ini, akhirnya terkumpul lah uang itu. Iya. Nah pertanyaan gua, emang kalau Agus nongkrong di jalan dia bawa satu kaleng, misalnya kaleng kongguan lah kita Iya. bilang ya, ngumpulin duit terkumpul tuh 1,5 miliar. Agak berat sih. Berat, bukan agak berat, tapi berat bener. Iya, gitu. berat. Ya gue sopan lah. Iya, Karena ya gue kasihan sama beliau. Artinya, tapi kalau kita balik, lu di sini bukan Agus, tapi punya keadaan yang serupa dengan Agus. Gua yakin
bisa dapetin uang yang lebih banyak dari penggalangan dana. Orang lain ya? Ya, orang lain. Iya, kemarin tuh abis Mas Agus ada Mas Icang. Ya. Gue nggak berani buka donasi. Ya. Karena masih ada kasus ini. Tapi orang mengirimkan donasi lewat Super Thanks. Gede juga kan? Iya. Dan itu sebenarnya bukan hak Mas Ical dong. Kalau kita hitung-hitungan iya, secara betul, itu iya. hak saya. Mau terserah dia mau bilang titip ya buat Mas Icang. Boleh dong, secara hukum gue nggak kasih, boleh nggak? Boleh. Boleh kan, tapi secara moral. Yes. Yang gue pertanggungjawabkan. Akhirnya kalau di YouTube itu Super Thanks dipotong 30% sama YouTube. Kita terima 70%-nya. Anggaplah 100 juta, 70 juta doang. Ya. Kan gue nggak mau dong kasihan Ican dipotong. Jadi gue ambil, gue kasih, gue lebihkan aja. Ini buat, karena dia butuh kan. Jadi kan moralnya yang gue Benar, bawa. benar. Kenapa? Karena gue menjaga kredibilitas tempat gue. Sedangkan kredibilitas itu mau diacak-acak di luar. Ya. Bayangkan kalau ada orang yang butuh bantuan lagi sama gue,